Hai teman-teman, di sini saya Katrina Novita Sidauruk akan menjelaskan isu yang terkait dengan teori komunikasi massa. Nah, sebelumnya di sini saya mengambil materi kebebasan, regulasi dan etika media. Nah, pengertiannya, media harus menerima dan memenuhi kewajiban tertentu masyarakat. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi untuk media. Nah, lalu selanjutnya, media harus mengatur diri dalam hal hukum. Nah, maksudnya itu, dalam mengatur hal hukum itu, media harus mengetahui undang-undang yang menjadi dasar dalam televisi. Nah, lalu media harus menghindari kekerasan, kejahatan ras, agama, dan lainnya. Nah, sebagai kepemilikan media atau sebagai yang memiliki acara media, dia harus mengerti dan mengetahui bahwa apa saja yang tidak dibolehin dalam membuat sebuah acara talk show atau yang lainnya. Nah, di sini saya mengambil kasus pencemaran marga Latukonsina. Nah, kasus ini pada tahun 2020 dan ini masih baru. Nah, di sini saya akan menceritakan bahwa Andre Taulany dan Rina Rose melakukan tindakan yang tidak baik. Memang Andre Taulany dan Rina Rose itu secara profesional mereka adalah pelawak. Nah, akan tetapi ketika mereka melakukan acara talk show di Net TV, mereka menggunakan nama Prilly dan marganya menjadi sebuah candaan. Nah, candaannya seperti apa? Candaannya seperti Andre ketika bilang Prilly itu kontraksi, Prilly itu konstruksi. Nah, hal itu bisa menggegerkan oleh orang Maluku. Orang Maluku mengatakan bahwa itu merupakan marga untuk kerajaan adat Maluku. Maka dari itu, orang Maluku sehingga menjadi emosi dan tidak ingin memaafkan Andre Taulany dari Rina Rose. Nah, di sini saya mengambil teori kultivasi. Kenapa saya mengambil teori kultivasi? Karena itu berhubungan dengan pesan yang masuk ke dalam acara talk show tersebut. Nah, karena televisi memiliki pesan yang terselubung, acara juga berhubungan dengan televisi dan memiliki pesan penyampaian yang berbeda-beda. Ini memberikan masyarakat Indonesia bisa memahami hal tersebut. Dengan adanya suku Maluku pada kasus ini, karena ini si pembuat skenario setidaknya harus memikirkan pihak lain. Nah, maksudnya pihak televisi atau yang sutradara kepemilikan acara talk show harus mengerti dan mengetahui bahwasannya skenario yang mana harus dimasukin dan penyampaian pesan yang baik harus dimasukin itu setidaknya harus difilter dan harus bisa disampaikan secara baik-baik. Maka dari itu, sebagai kita netizen Indonesia, sebaiknya harus bisa pintar dalam memfilter setiap pesan dalam televisi tersebut. Nah, perlu diketahui, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 ayat 1, nah, A menetapkan standar program siaran. Tentu, kalau dalam talk show itu harus mereka mengetahui bahwa adanya program siaran dan standarisasinya. Lalu B, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Nah, setiap dalam penyiaran kita harus mengetahui peraturannya dulu. Nah, agar perilaku penyiarannya itu baik dalam menjalankannya. Lalu C, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Nah, kita sebelum melakukan pelaksanaan penyiaran, kita harus secara dahulu diawasi dulu bahwasannya apakah kita mampu dalam melengkapi persyaratan yang diminta oleh secara hal hukum untuk media. Nah, lalu yang D, memberikan sanksi terhadap penyelenggaraan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Sekian dari saya, Katrina Novita Sidauruk. Ada yang ingin bertanya? Silakan isi kolom komentar. Terima kasih.